Kalian pernah dengar berita ini? Atau ini? Atau bahkan yang ini? Nah, ketiga berita tersebut merupakan salah satu contoh kebijakan energi yang dikeluarkan pemerintah, teman-teman. Transisi energi menuju energi terbarukan kini menjadi prioritas untuk menurunkan emisi karbon. Salah satu sektor yang diubah adalah transportasi, dengan kebijakan kendaraan listrik yang dinilai dapat mengurangi polusi kendaraan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Melansir dari situs web CNBC Indonesia, Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan dua aturan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2024. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8, pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin membeli mobil listrik berupa pengurangan pajak pertambah nilai sebesar 10% jika memenuhi tingkat kandungan dalam negeri yang ditetapkan pada tahun 2024. Masyarakat membeli mobil listrik hanya dikenakan PPN 1% saja dari harga jual karena 10%-nya ditanggung oleh pemerintah. Namun, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi. Pertama, harga kendaraan listrik yang masih mahal dapat menciptakan kesenjangan sosial, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mungkin tidak sepenuhnya merasakan manfaatnya. Dalam hal biaya, harga kendaraan roda 4 jauh lebih tinggi daripada kendaraan roda 2, sehingga subsidi mobil listrik lebih banyak digunakan oleh kelas menengah atas daripada kelas menengah bawah, yang menunjukkan bahwa subsidi yang diterapkan cenderung tidak tepat sasaran. Yang kedua, infrastruktur pengisian daya yang terbatas dan lokasi yang tidak merata membuat akses kendaraan listrik lebih sulit bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di luar kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Insentif pemerintah cenderung lebih mudah dinikmati oleh kelas menengah ke atas yang mampu membeli kendaraan listrik. Pemerintah menjadi aktor utama di balik kebijakan kendaraan listrik guna mewujudkan transisi energi di Indonesia. Hal ini terlihat dari dukungan regulasi pemerintah, salah satunya Perpres nomor 55 tahun 2019. Selain itu, dukungan dari investor juga turut andil dalam pengembangan kebijakan kendaraan listrik melalui industri otomotif dan juga produsen baterai. Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengungkapkan banyaknya investor asing yang ingin membangun ekosistem di Indonesia selain Cina dan Korea Selatan. Yang dimaksud ialah Amerika Serikat, Australia, dan juga negara-negara Eropa. Tidak hanya itu, perguruan tinggi turut berkontribusi sebagai aktor yang mendukung implementasi kebijakan ini melalui serangkaian riset dan penelitian. Kemudian yang terakhir, peran masyarakat sebagai konsumen juga menjadi bagian sangat penting dalam keberhasilan transisi energi ini. Transisi kendaraan listrik digadangkan sebagai solusi strategis menuju era energi hijau. Oleh karena itu, hilirisasi nikel menjadi prioritas utama pemerintah untuk mendorong percepatan transisi kendaraan listrik melalui kebijakan yang dikeluarkan. Namun, hilirisasi nikel yang dikaitkan dengan energi hijau ini ternyata pada realitasnya tidak benar-benar hijau, di mana hilirisasi nikel justru menciptakan dampak lingkungan masif yang kemudian memunculkan dinamika konfliktual antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan juga industri. Yang menanggung beban dan penderitaan ke depannya ketika lingkungan ini rusak itu ya masyarakat lokal yang tinggal di sini. Apa ini dibilang bahwa hilirisasi nikel ini kan untuk kendaraan listrik yang nanti ramah lingkungan itu bullshit, omong kosong. Melansir dari BBC News Indonesia dan Kompas Indonesia, dinamika konfliktual yang muncul dari permasalahan hilirisasi nikel diantaranya terkait isu kesehatan dan kerusakan lingkungan, di mana kesehatan masyarakat di Morowali dan Halmahera Utara menurun akibat infeksi saluran pernafasan atau ISPA hingga 52,9% karena adanya aktivitas pabrik smelter nikel. Kemudian, pencemaran lingkungan di kedua wilayah tersebut sangatlah buruk dari sisi emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, pencemaran pesisir laut, pencemaran air minum, dan pencemaran sampah.
Melihat tren yang ada, kendaraan listrik diprediksi akan semakin diadopsi di kota-kota besar, terutama jika infrastruktur pengisian daya terus diperluas. Namun, transisi menuju energi hijau yang adil memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif, terutama dalam pengembangan transportasi publik berbasis listrik. Transportasi publik berbasis listrik tidak hanya menawarkan solusi yang lebih inklusif, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam mengurangi dampak lingkungan. Beralihnya penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil ke transportasi publik berbasis listrik berpotensi mengurangi jejak karbon. Sebelumnya sebagai gambaran, penggunaan transportasi publik itu dapat menurunkan emisi karbon 400 hingga 900 kg per tahun dibandingkan kendaraan pribadi konvensional. Nah, inisiatif ini sudah mulai terlihat di Jakarta. Menurut Arya Dillon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Transjakarta berbasis listrik telah mulai beroperasi sejak Maret 2022 dengan 30 armada sebagai bagian dari fase awal elektrifikasi. Target jangka panjangnya juga ambisius. Faila Sufa, Direktur ITDP Asia Tenggara, menyatakan bahwa pada tahun 2030, Transjakarta direncanakan memiliki 10.000 bus listrik. Penerapan skala besar ini diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 1 juta ton per tahun.